yang merah kalian kemudian kalau hijau kalian berdiri, kalau kuning kalian diam. Paham? Paham. Hijau, merah, kuning, hijau, hijau merah, kuning hijau, merah. Nah, berarti sebagai tepuk tangan untuk kita. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar berkaitan dengan kecerdasan artifisial atau sering kalian dengar dengan istilah AI. Ada yang sudah pernah menggunakan AI? Sering. Biasanya untuk apa AI? Ganti foto, ada lagi apa? Ya, menanyakan jawaban tugas. Mungkin ada yang lain lagi. AI yang kalian gunakan apa? ChatGPT sama ChatGPT. Kalau ChatGPT itu biasanya menggunakan untuk dan masih banyak platform AI yang lain yang bisa kalian gunakan. Sebagai contoh, kemarin Pak Guru menggunakan satu platform chat AI yang digunakan Pak Guru ini apa? ChatGPT. Untuk menggunakan ChatGPT ini biasanya kita akan memasukkan suatu perintah. Coba perintah yang dimasukkan pada ChatGPT ini apa? Setelah nanti Pak Guru enter masukkan perintah tersebut, nanti akan diproses oleh ChatGPT tersebut menghasilkan pemandangan seperti ini. Pada pembelajaran kali ini ada dua tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, minta tolong Mas dibacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Dibacakan yang nomor 1. Menjelaskan secara sederhana tentang AI. Yang kedua, Mbak minta tolong dibacakan. Memahami prinsip berpikir melalui aktivitas. Jadi di sini kita akan menjelaskan ya, berkaitan dengan kecerdasan artifisial ini. Kalian diharapkan memahami apa itu AI dan bagaimana prinsip kerja dari AI itu. Pengertian AI atau sering disebut juga dengan kecerdasan artifisial ini adalah teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Jadi teknologi ini nanti dibuat oleh para penghobi ini untuk meniru kemampuan manusia. Jadi bisa diberi perintah, bisa melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan.
Nah, perintah-perintah tersebut yang tadi seperti saya buatkan pemandangan alam dengan suasana yaitu perintah. Nah, nanti setelah itu akan diproses oleh AI tersebut menghasilkan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan. Prinsip kerja dari kecerdasan artifisial ini adalah input, proses, dan output. Prinsip kerja ini tidak boleh dibolak-balik. Jadi urutan input dulu, baru bisa diproses, dan baru menghasilkan output. Jadi tidak mungkin AI ini akan bekerja sebelum ada input. Jadi pertama kali harus diinput dulu perintahnya. Dari perintah-perintah tersebut oleh AI tersebut akan diproses dan menghasilkan apa yang kita tuliskan pada perintah tersebut. Contohnya, misalnya Pak Guru akan membuat suatu puisi dengan tema tertentu. Membuat puisi. Jadi di sini Pak Guru masukkan perintahnya. Perintah ini yang disebut dengan input. Perintah-perintah yang kita masukkan ke dalam AI itu namanya termasuk dalam input. Ya, input yang kita masukkan itu sering disebut dengan istilah prompt. Pernah mendengar istilah prompt? Prompt. Kemudian dari prompt, dari perintah-perintah yang kita masukkan akan diproses oleh AI tersebut sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, puisinya berjudul, karena di sini Pak Guru tidak mencantumkan spesifiknya dalam bidang pendidikan apa-apa, jadi oleh AI tersebut akan dibuatkan secara acak, puisinya dibuatkan secara prinsip kerja dari AI tadi adalah input, proses, dan output. Yang dimaksud dengan input, yang dimaksud dengan input. Nah, tolong bacakan pengertian dari input. Input yang perintah dimasukkan ke dalam AI yang tentunya adalah untuk mengarahkan AI agar memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Perintah ini sering disebut nama prompt. Di perintah-perintah yang kita masukkan ke dalam AI itu disebut dengan prompt, sering disebut dengan prompt. Setelah kita masukkan perintah-perintahnya akan diproses oleh AI. Jadi yang dimaksud dengan proses pada AI tersebut itu pengertiannya minta tolong dan dinyatakan proses. Jadi kalau kita sudah memasukkan input, di bagian input itu akan diproses oleh AI tersebut, dan AI ini akan menganalisis perintah-perintah yang kita masukkan. Dan dari perintah-perintah tersebut nanti akan dipahami, kalau sudah dipahami oleh AI tersebut, maka data-data yang dimiliki oleh AI itu akan dieksplor, ya akan diambil di mana datanya itu sangat banyak. Nah, dari data-data yang sangat banyak tersebut ini disesuaikan dengan perintah-perintah. Selanjutnya setelah proses ini adalah output. Pengertian dari output. Nah, sebelah sana yang kosong bisa dibacakan yang output. Jadi kalau sudah diproses oleh
kerja AI, nanti kita akan mensimulasikan bagaimana proses dari AI tersebut. Pak Guru nanti bagikan lembar kerja untuk kalian semua, di mana lembar kerja ini dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya mau dibentuk Pak Guru apa mau bentuk kelompok sendiri? Berapa? Sendiri. Ya, Pak, satu kelompok maksimal 4 siswa. Satu kelompok maksimal 4 siswa. Kalau sudah bentuk kelompok, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang sebelah sini ya. Yang dua sebelah sana, yang dua sebelah ini yang laki-laki sudah. Pak Guru tentukan terlebih dahulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang keempat kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Sesuai dengan aktivitas yang ada di sebelah kiri. Di masing potongan gambar itu di bagian atas sudah ada judulnya, ada input, proses, dan output. Silakan kalian tempelkan input di kolom input, proses di kolom proses, dan output di kolom output sesuai dengan aktivitas yang pada kolom yang paling atas. Jangan lupa di bagian atas identitasnya ditulis. Tadi pembagian kelompoknya sudah waktunya 10 menit. Tinggal menempel ya di situ. Pak Guru sudah pasang dokumen, tinggal kalian kelas di bagian belakangnya, kemudian dinyatakan di kolom yang sudah disediakan. Ada yang mengalami kesulitan?
maju ke depan beserta anggotanya untuk membacakan visi.
Ada yang mau menanggapi berkaitan dengan hasil diskusi dari Konferensi? Kalau tidak, tepuk tangan untuk satu lagi. Kelompok satu. Monggo. Yang keras suaranya. Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak, tepuk tangan untuk Oke ya, jadi prinsip kerja ya, sebagian besar dari hasil diskusi kalian dalam mengerjakan KPD itu antara input, proses, dan outputnya dalam penelitiannya sudah betul. Tadi sudah betul semua. Sehingga kalian saya anggap sudah memahami prinsip kerja dari AI atau kecerdasan artifisial. Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini, coba tadi yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial menurut versimu, menurut pendapatmu yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial itu apa? Tadi sudah saya apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Kecerdasan artifisial itu apa? Yaitu teknologi yang dibuat untuk apa? Meniru kecerdasan manusia. Teknologi yang dibuat untuk meniru kecerdasan manusia. Prinsip kerja dari AI atau kecerdasan artifisial tadi ada 3. Yang pertama apa? Input. Yang kedua proses. Dan yang ketiga output.
Silakan nanti kalian jawab kuis yang ada di bagian yang aku tanyakan dengan jawaban benar atau salah. Kalian terjemah di buku untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, nomor 3 dan nomor 4. Nanti bukunya Bismillahirrahmanirrahim.
sesuai dengan teman-teman dalam PP. Juga kami sudah menyiapkan peserta didik untuk fokus tadi ada permainan warna dengan bergerak, duduk, tetap dan berdiri. Ini juga materi pembelajaran dengan siswa tadi ada siswa yang sudah menggunakan AI berdasarkan artifisial. Berikutnya tadi juga sudah mengajukan pertanyaan yang menantang. Mungkin bertanya bagaimana siswa menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Juga mendemonstrasikan sesuatu tentang contoh AI dan aplikasinya. Selanjutnya tadi juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya menyampaikan pengalaman pembelajaran menggunakan media. Selanjutnya juga memberi pertanyaan yang menantang. Misalnya pengertian prompt dan contoh promptnya. Untuk kelompok secara mandiri, selanjutnya membagi data KPD dan menjelaskan proses pengerjaan KPD-nya. Terus guru melaksanakan penilaian proses, jadi saat anak bisa merasakan, teman-teman sudah sambil menilai ya, ketika menilai proses siswa bekerjasama. Nah, tadi siswa juga bekerjasama nampak antusias, terus bekerjasama dalam penyelesaian tugas-tugas. Selanjutnya guru memotivasi agar siswa lebih cermat ya. Jadi yang sudah selesai diminta untuk kembali mengecek jawabannya sudah sesuai atau belum. Selanjutnya siswa dan kelompok yang ditunjuk untuk maju presentasi. Nah mungkin ini Pak Agus, ini juga jadi ini ya. Jadi anak kadang perasaan percaya dirinya kurang bagus. Contohnya tadi dalam presentasi ada suara laki-laki yang kurang keras gitu ya. Namanya itu kita ya itu namanya itu pembelajaran juga sih, karena dari pembelajaran juga. Jadi nanti ya kita harus memberikan motivasi agar anak lebih keras lagi dalam menggunakan presentasinya. Dan mungkin juga saat presentasi nanti sebelumnya juga perlu guru atau siswa itu menyiapkan siswa lain agar fokus. Ya, jadi tadi ada yang presentasi, ada yang masih mengerjakan KPT atau main-main. Mungkin juga kedepannya bisa diberitahu dulu aturan presentasi seperti apa, saling menghormati, saling mendengarkan, saling memberi timbal balik yang baik. Selanjutnya sudah dilakukan refleksi. Jadi refleksinya sudah melibatkan siswa. Selanjutnya setelah refleksi tentang pembelajaran maupun tentang materi-materinya, sudah memberikan kuis, atas tulisnya. Nanti dilakukan dengan menyampaikan materi berikutnya, membuka materi apa dan seterusnya, kegiatan apa. Terus menutup dengan doa serta mengucapkan salam. Nah untuk lembaga observasinya, mungkin nanti bisa di ini ya, bisa di sanggah yang masih tadi sudah disampaikan tujuannya hanya untuk rinciannya kemampuan peserta didik tadi kan dibacakan oleh peserta. Nah mungkin kurang penekan nah ini loh nanti setelah pelajaran ini kalian bisa di secara lebih penekanannya di poin-poin kuncinya mungkin ya. Jadi sebenarnya sudah dilakukan cuma saya untuk kemampuan peserta didik ya. Jadi setelah dibacakan tujuannya, nanti setelah kegiatan ini anak-anak akan bisa ini. Mungkin kurangnya di situ satu. Terus berikutnya, nah ini mungkin belum terlihat tadi pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Karena tadi yang saya masih lihat 4 orang, tapi yang bekerja masih 2 orang, masih 3 orang yang bisa mungkin itu yang kedua. Nah tadi sebenarnya sudah tapi tidak begitu terlihat yaitu memanding peserta diri untuk bertanya. Jadi kayaknya sesi pertanyaannya belum terlihat. Dan yang terakhir, nah ini siswa atau guru karena menggunakan perangkat smart TV, jadi mungkin tidak terlihat bahasa tulisnya. Karena di sini ada makanya ya tetap saya harus isi ya. Mohon maaf, jadi karena tidak menggunakan papan tulis dari hasil itu ya. Tidak ada bahasa tulis. Nah saya nilai mohon maaf untuk yang jumlah ianya ada 33/37 kali 100%, ketemunya 89,1. Tingkatnya masih baik kalau tingkatnya masih baik. Mungkin itu Pak Agus, monggo kalau ada sanggahan ataupun masukan bisa ini. Assalamualaikum Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama yang disebutkan silakan untuk
Saya akan menanggapi hasil dari supervisi atau observasi dari jenengan bahwa memang untuk kelas ini dalam penyusunan kelasnya anaknya itu tidak ada kelas unggulan ataupun kelas yang lebih bawah ya. Jadi dicampur jadi satu sehingga memang perilaku dari anak tersebut itu sangat beragam. Kalau nanti dalam membuat itu ada yang kelas unggulan dan ada yang berkaitan dengan pada saat proses diskusi tadi. Memang kalau di sekolah kami kalau dicampur antara laki-laki dengan perempuan itu yang bekerja biasanya hanya yang perempuan saja. Jadi untuk pada pembelajaran ini saya khususkan yang kelompok laki-laki, saya gabung dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Kemudian berkaitan dengan presentasi tadi, memang saya mengakui bahwa siswa-siswa ini kurang ya, tingkat kepercayaan dirinya memang kurang. Ya sudah dilatih beberapa kali ya, untuk menyampaikan presentasi di beberapa mata pelajaran dan juga pada saat P5 itu masing-masing kelompok yang sudah presentasi sendiri. Tapi ya itu ya mungkin dari support dari para ibu guru di sekolah kami masih kurang sehingga tingkat kepercayaan dirinya masih belum meningkat. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Semoga dengan hasil observasi ini pembelajaran saya ke depan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Ini sama bagus. Saya serahkan untuk lembarnya. Ini jumlahnya. Ini